Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Murodah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai tes kepribadian. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkannya. Sebelum kita mengetahui tentang tes kepribadian, alangkah baiknya kita mengetahui tentang definisi kepribadian tersebut. Nah, istilah kepribadian itu memiliki banyak arti, di mana beberapa peneliti menganggap kepribadian sebagai sinonim dengan temperamen, yaitu kecenderungan alami dari pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Nah, Alport memandang kepribadian sebagai kombinasi dari sistem psikososial, di mana hubungan antara kondisi mental dengan kondisi sosial. Hal ini bekerja untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, kepribadian umumnya dianggap mencakup perilaku yang stabil dan dapat bertahan lama. Kemudian ada beberapa istilah yang mendasar yang terkait dengan kepribadian, yaitu ada sifat, keadaan, dan jenis. Nah, untuk sifat sendiri, yaitu merupakan karakteristik atau kualitas pembeda yang dimiliki oleh seorang individu. Nah, sifatnya itu relatif stabil dari waktu ke waktu, berbeda di antara individu dan mempengaruhi perilaku. Nah, sifat ini mengacu pada karakteristik kepribadian yang abadi dan konsisten. Kemudian dalam trait atau sifat ini ada kecenderungan menunjukkan pola pikir atau perilaku ataupun tindakan yang konsisten. Kemudian selanjutnya ada state atau keadaan, di mana state biasanya merujuk pada kecenderungan perilaku sementara. Saya contohkan seperti seseorang ketika digambarkan sedang mengalami rasa cemas ketika pasca trauma. Dalam hal ini, orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai orang yang cemas, karena kecemasan yang di sini adalah kecemasan sementara atau dalam keadaan tertentu, bukan cara dia merasakannya atau secara sifatnya. Nah, selanjutnya ada types atau jenis. Nah, tadi kan dikatakan bahwa trait atau sifat itu mengacu kepada karakteristik atau kepribadian seseorang yang konsisten. Nah, kalau jenis atau types ini lebih kepada gambaran umum seseorang, di mana yang pertama berfokus pada atribut individu, sedangkan yang terakhir mewakili enumerasi kualitas esensial atau fitur yang memiliki implikasi yang jauh jangkauannya. Saya contohkan seperti ekstroversi. Ini dianggap sebagai tipe kepribadian yang mana dapat dikaitkan dengan sifat-sifat seperti keramahan, banyak bicara, ketegasan, suka berpetualang, dan tingkat energi yang tinggi. Setelah kita memahami mengenai definisi kepribadian, selanjutnya kita akan memahami mengenai inventori kepribadian. Nah, inventori kepribadian biasanya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur dan fitur kepribadian seseorang atau cara berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang. Tujuan lainnya adalah untuk pemahaman diri dan pengetahuan diri. Nah, kebanyakan dari inventori kepribadian ini adalah laporan diri, yang berarti bahwa peserta tes memberikan informasi tentang dirinya sendiri. Nah, instrumen lain dapat dirancang untuk memperoleh informasi dari individu selain orang yang dievaluasi, misalnya orang tua, guru, ataupun pasangan. Nah, profesional dari berbagai disiplin ilmu dapat juga menggunakan inventori kepribadian, seperti misalnya seorang konselor karir mengelola inventori kepribadian ini untuk membantu seseorang untuk mengelola karirnya. Kemudian konselor kesehatan mental menggunakan inventori kepribadian untuk mempersempit serangkaian gejala dan menentukan diagnosis gangguan psikologi tertentu. Nah, kemudian pendekatan untuk pengembangan inventori kepribadian. Yang pertama ada pendekatan rasional, di mana ini merupakan salah satu metode tertua dari konstruksi tes kepribadian. Nah,
yang melibatkan penggunaan akal dan logika deduktif untuk membangun item-item tes. Dengan kata lain, item dikembangkan berdasarkan sejauh mana mereka secara logis diasumsikan terkait dengan konstruk yang diberikan. Pengembangan instrumen menggunakan pendekatan rasional berarti bahwa ukuran sepenuhnya tergantung pada asumsi penulis tes tentang konstruk yang diukur. Dan asumsi ini mungkin atau mungkin tidak beralasan. Kemudian ada pendekatan berbasis teori. Nah, inventori kepribadian yang dibangun menggunakan pendekatan berbasis teori didasarkan pada teori kepribadian yang mapan. Sebagai contoh, instrumen yang menggunakan teknik proyektif didasarkan pada teori kepribadian psikodinamik yang menekankan pentingnya ketidaksadaran, yaitu emosi tersembunyi, konflik internal. Nah, dengan demikian, instrumen proyektif dianggap untuk mengungkapkan ketidaksadaran peserta ujian dengan memungkinkan mereka untuk menanggapi beberapa jenis rangsangan yang tidak terstruktur. Sehingga peserta ujian memproyeksikan atau mengungkapkan ketakutan, konflik, atau kebutuhan tidak sadar. Nah, selanjutnya kriteria pendekatan kelompok, di mana metode empiris konstruksi tes kepribadian yang melibatkan pemilihan item yang dapat membedakan antara kelompok kriteria yang relevan dan kelompok kontrol. Nah, dalam hal ini pendekatan dimulai dengan sampel populasi dan karakteristik kepribadian yang diketahui. Misalkan seperti kelompok individu yang didiagnosis dengan skizofrenia, kemudian instrumen yang didasarkan pada sampel populasi ini diberikan kepada kelompok skizofrenia dan kelompok kontrol atau biasanya populasi normal. Kemudian hal ini ditempatkan dalam skala terpisah. Kemudian skala tersebut divalidasi silang untuk melihat seberapa baik ia membedakan kelompok skizofrenia dengan kelompok lain. Kemudian ada analisis faktor, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan empiris yang menggunakan prosedur statistik untuk menganalisis hubungan timbal balik di antara sejumlah variabel. Kemudian menjelaskan variabel-variabel ini dalam hal dimensi yang mendasari kesamaan mereka. Kemudian, untuk menyusun inventori kepribadian, analisis faktor membantu dalam memadatkan berbagai sifat kepribadian ke dalam dimensi kepribadian yang lebih sedikit, yang kemudian dapat diukur dan dievaluasi. Nah, kemudian ada pendekatan gabungan, di mana prosedur kelompok kriteria digunakan untuk memperbaiki tes dalam hal kemampuan mereka untuk membedakan antara kelompok dengan gangguan kepribadian tertentu atau sindrom klinis. Selanjutnya ada kategori inventori kepribadian. Inventori kepribadian yang terstruktur juga disebut objektif, biasanya itu tersusun secara terstandarisasi. Kemudian inventori kepribadian terstruktur dapat memiliki cangkupan luas atau sempit. Inventori kepribadian yang terfokus secara luas dapat menjadi sangat komprehensif dan memakan banyak waktu. Bisa membutuhkan 1 hingga 2 jam untuk menyelesaikan. Dapat berisi ratusan item tes dan dapat memberikan beberapa skor pada skala atau subskala. Kemudian inventori terstruktur dengan ruang lingkup sempit biasanya fokus pada aspek kepribadian yang ditargetkan saja, seperti gejala spesifik seperti depresi, kecemasan, atau perilaku. Kemudian, inventori kepribadian terstruktur ini dapat fokus pada aspek patologis atau non-patologis, di mana patologis itu lebih mengacu pada segala sesuatu yang menyimpang dari kondisi sehat ataupun normal. Dan inventori non-patologis tidak menekankan pada patologis sebagai karakteristik kepribadian yang menentukan dan fokus pada karakteristik kepribadian normal.
Nah, ada beberapa inventory kepribadian terstruktur, yaitu ada MMPI, ada MCMI, ada CPI, kemudian MBTI, NEO-PIR, kemudian 16PF, kemudian ada RHETI. Kita akan membahas satu-satu, yaitu yang pertama ada MMPI. Nah, perancang MMPI ini merupakan psikolog Stark R. Hathaway dan psikiater dan ahli saraf G.C. McKinley di University of Minnesota, di mana MMPI ini merupakan instrumen yang komprehensif dan terstruktur yang menilai gejala utama psikopatologi dewasa. MMPI ini sering digunakan oleh dokter untuk membantu diagnosis gangguan mental dan pemilihan metode pengobatan yang tepat. Kemudian ada MCMI, di mana laporan ini terdiri dari 175 item instrumen benar atau salah yang dirancang untuk orang dewasa, khususnya 18 tahun ke atas, dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk diselesaikan. Ini adalah salah satu dari sedikit inventory yang berfokus pada gangguan kepribadian bersama dengan gejala yang sering dikaitkan dengan gangguan ini. Kemudian ini dirancang khusus untuk membantu dalam mendiagnosis gangguan kepribadian. Selanjutnya ada CPI, di mana ini merupakan inventory kepribadian yang paling diteliti dan sering digunakan. Item-item tes fokus pada pola perilaku, perasaan, dan pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan masalah sosial, etika, dan keluarga. Selanjutnya ada MBTI, dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Catherine dan Isabel. MBTI dirancang untuk mengukur preferensi individu sesuai dengan teori tipologi Carl Jung. Kemudian tes MBTI ini menjadi sangat terkenal dan banyak digunakan karena keakuratannya dan kemudahan dalam penggunaannya. Nah, MBTI ini bersandar kepada 4 kecenderungan. Yang pertama, extrovert versus introvert. Yang kedua, sensing versus intuition. Kemudian yang ketiga, thinking versus feeling. Dan yang keempat, perceiving versus judging. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam tes MBTI itu tidak ada jawaban benar atau salah, serta tidak ada tipe kepribadian yang lebih daripada tipe kepribadian yang lainnya, karena setiap orang itu memiliki keunikan sendiri dalam kepribadiannya. Kemudian keempat kategori ini digabungkan untuk membentuk 16 tipe kepribadian yang mungkin atau kombinasi preferensi yang paling tepat menggambarkan peserta. Nah, dalam mengukur kepribadian tes MBTI ini biasanya kita disodori beberapa jumlah pertanyaan yang pada intinya itu untuk mengarahkan kita pada sisi mana kita berada untuk keempat dimensi tersebut. Misalkan untuk dimensi extrovert versus introvert, misalnya apakah kita cenderung berada pada sisi introvert atau pada sisi introvert. Demikian juga untuk dimensi lainnya. Kemudian selanjutnya ada NEO-PIR, di mana di sini dalamnya ada 5 faktor kepribadian serta skala 6 sisi sifat untuk setiap domain. Yang pertama ada neurotis, di mana kecenderungan untuk mengalami emosi negatif, kecemasan, permusuhan, marah, depresi, kesadaran diri, impulsif, serta kerentanan. Kemudian ada extraversion, jumlah energi yang diarahkan keluar ke dunia sosial, seperti kehangatan, suka berteman, ketegasan aktivitas, pencarian kegembiraan, dan emosi positif.
Selanjutnya ada agreeableness, di mana kecenderungan terhadap perilaku ramah, besar, dan sederhana. Di dalamnya ada kepercayaan, keterus-terangan, altruisme, kepatuhan, kesopanan, dan berpikir lembut. Kemudian ada keterbukaan terhadap pengalaman, di mana tingkat keterbukaan terhadap ide-ide baru dan pengalaman baru, seperti fantasi, estetika, perasaan, tindakan, ide, dan nilai-nilai. Kemudian yang terakhir ada conscientiousness, di mana berhubungan dengan tanggung jawab dan kegigihan, seperti kompetensi, ketertiban, kepatuhan, pencapaian prestasi, disiplin diri, dan musyawarah. Selanjutnya adalah 16 PF, The 16 Personality Factor Questionnaire 5th edition, di mana ini telah banyak digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk perencanaan perawatan, konseling pasangan, bimbingan kejuruan, dan rekomendasi perekrutan serta promosi. Biasanya terdiri dari 187 item dan membutuhkan sekitar waktu 35 hingga 50 menit dalam waktu pekerjaannya. Kemudian ada 16 faktor kepribadian yang dimana juga dikelompokkan menjadi 5 faktor global. Selanjutnya ada RHTI, Riso Hudson Enneagram Type Indikator. RHTI ini mendalilkan bahwa sistem kuno ini dapat membantu individu membuka aspek tersembunyi sehingga mereka dapat menjadi individu yang lebih bebas dan berfungsi lebih baik. Nah, dia percaya bahwa tadi tentang profil seseorang mengarah pada pemahaman diri dan kemudian ke pemahaman orang lain. Nah, di sini ada 9 tipe enneagram, meliputi yang pertama ada reformis, kemudian pembantu, orang yang berprestasi, individualis, investigator, loyalitas, penggemar, penantang, dan pembuat perdamaian. Selanjutnya ada positive personality inventory with positive focus. Di sini inventory kepribadian dengan fokus positif. Nah, kebahagiaan atau kepuasan individu dengan kehidupan adalah kriteria penting untuk kesehatan mental dan hasil yang sukses dalam proses konseling. Nah, variabel kepribadian dalam inventory positif ini termasuk variabel dengan kualitas kehidupan yang terkait dengan kebahagiaan dan kepuasan, seperti self-efficacy, ketahanan, keterampilan coping, kepuasan hidup, dan kesejahteraan. Kemudian inventory kepribadian dengan fokus positif ini secara khusus menilai harga diri. Kemudian ada beberapa contoh inventory yang menilai harga diri, seperti yang pertama ada the quality of life inventory atau kualitas inventory kehidupan, di mana ukuran singkat tapi komprehensif dari kepuasan keseluruhan seseorang dengan kehidupan. Kemudian, kepuasan hidup orang-orang didasarkan pada seberapa baik kebutuhan, tujuan, dan harapan mereka terpenuhi dalam bidang-bidang kehidupan yang penting. Nah, inventory ini terdiri dari 32 item yang meminta peserta tes untuk menggambarkan seberapa penting aspek-aspek tertentu dari kehidupan mereka, seperti pekerjaan atau kesehatan, dan seberapa puas mereka dengan hal itu. Kemudian yang kedua ada Coppersmith Self-Esteem Inventory atau inventory harga diri Coppersmith. Nah, di sini menilai sikap terhadap diri secara umum dan dalam konteks tertentu. Nah, memiliki 5 skala untuk harga diri dalam kaitannya dengan diri umum, diri sosial atau teman sebaya, rumah atau orang tua, dan sekolah atau akademik, dan skala kebohongan. Kemudian ada Pierce Harris Childers Self-Concept Scale Second Edition. Nah, di sini
ada beberapa kuesioner self-report terdiri dari 60 item yang menilai konsep diri pada anak-anak berusia antara 7. Selanjutnya ada Birds Harris Children Self-Concept Scale Second Edition, di mana di dalamnya terdapat kuesioner yang terdiri dari 60 item yang menilai konsep diri pada anak usia 7 hingga 18 tahun. Kemudian dapat diberikan dalam bentuk kertas dan pensil atau komputer, dan anak-anak biasanya menyelesaikan skala dalam 10 hingga 15 menit. Nah, skala ini menghasilkan ukuran umum konsep diri keseluruhan, serta ada 6 subskala, yaitu yang pertama penyesuaian perilaku atau BH, yaitu dimana untuk mengukur penerimaan atau penolakan perilaku bermasalah di rumah atau sekolah. Kemudian yang kedua ada intelektual dan status sosial atau INT. Ini untuk mengukur evaluasi anak terhadap kemampuan intelektualnya dan prestasi akademiknya sendiri. Kemudian selanjutnya ada penampilan fisik dan atribut atau PYH, di mana hal ini untuk mengukur penilaian anak terhadap penampilan fisiknya serta atribut lainnya. Dan selanjutnya ada kebebasan dari kecemasan atau FRE. Ini mengukur perasaan cemas dan suasana hati yang negatif. Kemudian ada lagi popularitas atau POP. Ini mengukur evaluasi anak terhadap fungsi sosialnya itu sendiri. Dan selanjutnya ada kebahagiaan dan kepuasan atau disingkat HAP. Ini mengukur perasaan kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang anak. Inventory selanjutnya ada Other Self-Esteem Inventory, di mana ini adalah perangkat inventory laporan diri yang mengukur harga diri pada anak-anak dan remaja. Nah, terdiri dari berbagai bentuk untuk 3 kategori umur. Anak-anak usia 6 hingga 8 tahun itu diberikan formulir pratama. Kemudian remaja usia 9 hingga 12 tahun itu diberikan formulir menengah, dan yang remaja usia 13 hingga 18 tahun itu diberikan formulir remaja. Kemudian untuk slide yang terakhir ini ada gaya respon yang ditampilkan oleh responden. Nah, yang pertama itu ada keinginan sosial, di mana mereka memilih respon yang paling baik untuk menampilkan diri mereka dalam cahaya yang paling menguntungkan menurut mereka. Kemudian ada acquiescence, di mana kecenderungan mereka atau peserta tes untuk menerima atau menyetujui pernyataan terlepas dari konten item. Kemudian ada ketidakpatuhan, tidak setuju dengan item apapun yang disajikan. Kemudian ada penyimpangan, di mana peserta tes membuat respon yang tidak biasa atau tidak seperti biasanya. Kemudian ada ekstrim, yaitu memilih peringkat ekstrim, bukan menengah pada skala peringkat. Dan kemudian ada gambling, yaitu peserta tes hanya asal-asalan atau menebak, dan ketika mereka itu sedang ragu, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.